Ya sahabat, inilah kemeriahan acara Surabaya Vagansa 2024 yang digelar di Kota Pahlawan itu dalam rangka menyambut hari jadinya yang ke-731. Parade kendaraan unik serta keragaman budaya ditampilkan kepada publik oleh sejumlah instansi pemerintah, komunitas masyarakat, hingga perusahaan swasta. Selain itu, masyarakat Surabaya juga menampilkan parade bunga hias yang cantik dirangkai dalam berbagai bentuk, mulai dari bangunan kolonial hingga kerajaan tradisional. Mengambil tema The Chronicle of Surabaya, parade menceritakan perjalanan panjang sejarah kota pahlawan dari masa ke masa. Ribuan warga menyaksikan Surabaya Vagansa yang sangat memukau dan unik ini, termasuk para wisatawan asing yang tengah bersantai di kedai kopi. Menyenangkan sekali. Buat warga Surabaya, ini cocok ya? Iya, cocok banget. Yuk, sini mari lihat parade hari jadinya Surabaya. Menurut saya sangat meriah. Jadi ini banyak yang ditunggu-tunggu masyarakat Surabaya. Jadi agenda setiap tahun. Ya, Surabaya Vagansa menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan menjelang HUT Ibu Kota Jawa Timur ini setiap tanggal 31 Mei. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Wah, tadi heboh banget tuh ya, paradenya juga baju-bajunya juga totalitas banget udah. Totalitas banget, seru ya. Seru. Tapi tentunya selain informasi tadi kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya, termasuk soal update kasusnya Vina. Kira-kira ada fakta baru atau enggak? Kira-kira ada fakta baru atau enggak? Kita tunggu saja ya informasinya di Lensa Indonesia Pagi. Langsung saja kalau gitu, ini dia Lensa Indonesia Pagi bersama saya Tasya Syarif. Dan saya Doni Hermatra. Ya, sahabat RTV, penyelidikan terhadap tersangka utama pembunuh Vina, Peggy Setiawan berlanjut ke pemeriksaan adik perempuannya, Luciana. Dalam pemeriksaan Luciana terungkap fakta baru bahwa nama Robi yang selama ini digunakan Peggy di Bandung adalah nama saudara kandung mereka. Didampingi kuasa hukumnya, Luciana, adik perempuan Peggy Setiawan, Selasa siang tiba di kantor Polres Cirebon Kota untuk memberikan keterangan terkait sosok sang kakak. Meski pemeriksaan dilakukan tertutup, namun pihak Luciana mengaku siap memberikan keterangan sesuai fakta yang ada. Masih yakin Bu, Peggy nggak bersalah Bu? Masih dong, karena kan tanggal 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di Cirebon, tidak ada di TKP. Dia sedang bekerja sebagai buruh di Bandung. Itu aja yang menjadi kekuatan kita. Fakta tersebut juga disampaikan Luciana selama pemeriksaan yang berisi sekitar 28 pertanyaan itu. Dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 4 jam, penyidik juga sempat menanyakan kepada Luciana mengenai keterkaitan Peggy dengan para pelaku lainnya. Tadi juga sempat ditanyakan, ditunjukkan foto-foto kakaknya, Peggy-nya. Terus yang kedua foto-foto pelaku yang lainnya yang sudah ponis. Kebetulan klien kami ini tidak mengenali dan tidak mengetahui mereka semua kecuali kakaknya. Dalam pemeriksaan tersebut juga terungkap fakta baru bahwa nama Robi yang digunakan Peggy selama berada di Bandung ternyata adalah nama adik kandungnya sendiri. Berikut penuturan Luciana yang juga menjelaskan kondisi orang tuanya pasca penangkapan Peggy. Robi itu siapanya Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa bukan? Yang pertama Peggy Setiawan, kakak kandung saya. Yang kedua Robi Setiawan, kakak kandung saya. Yang ketiga saya sendiri. Yang keempat ada adik saya Amelia. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. 4 saudara. Kondisi ibu seperti apa Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Sementara pihak kepolisian tetap pada pendiriannya bahwa tidak salah menangkap sosok Peggy yang selama 8 tahun belakangan ini buron.
Polisi meyakini Peggy adalah otak dari semua pelaku yang memicu terjadinya penganiayaan hingga pembunuhan terhadap korban Vina dan Eki. Nah, pas ada kejadian, APS mengajak salah satu tersangka lain untuk mengejar korban ini yang dia sampaikan bahwa ada masalah dengan itu. Kejar. Nah, masalah apa sedang kita dalami. Kemudian dikejar berdua sampai dengan di jembatan layang, dipukul korban sampai dengan jatuh. Kemudian dibawa korban ini satu motor dengan satu tersangka lain dan jadi satu motor berempat. Yang korban Eki taruh depan, didudukkan depan joki, kemudian joki, di belakangnya ada korban yang wanita, Vina, kemudian di belakang lagi adalah PS. Polisi juga menegaskan bahwa jumlah keseluruhan pelaku adalah 9 orang, termasuk Peggy dan 1 anak di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rahman, RTV. Kemunculan Linda mencuri perhatian publik karena mengaku tak mengenal dengan sosok Peggy Setiawan yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina oleh polisi. Lantas seperti apa pertemanan antara Linda dan Vina? Berikut informasinya. Sosok Linda disebut-sebut sebagai saksi kunci kasus meninggalnya Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada akhir Agustus 2016 silam. Bukan karena Linda menyaksikan ruda paksa dan penganiayaan yang berujung kematian Vina dan Eki, melainkan karena ia diduga kerasukan arwah Vina, lalu menjelaskan secara rinci kronologi kejadian. Melalui mulut Linda, didapat petunjuk kasus yang awalnya diduga kecelakaan lalu lintas berubah menjadi kejahatan terencana. Lalu seperti apa pertemanan Linda dan Vina? Tak seperti di film Vina yang menggambarkan eratnya pertemanan Vina dan Linda, di channel YouTube mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, Linda mengaku mengenal Vina hanya karena mereka memiliki kekasih yang tergabung dalam geng motor yang sama, yaitu XTC. Yang paling yang bisa dijadikan dasar untuk keterangan adalah, kayak tadi, kenal nggak sama Vina? Kenal. Iya. Pernah nggak Vina curhat? Oh pernah. Pernahnya itu urusan hubungannya dengan Eki. Sering bertengkar lah biasa. Cemburu lah. Kenal nggak dengan pelaku? Enggak. Satu pun? Satu kenal. Siapa? Yang sudah di dalam, yang sudah di... Siapa itu? Si Rivaldi itu. Yang Ucil? Ucil. Kebetulan itu kan orang situ juga, Pak. Kenalnya dengan Mbak Linda apa? Tetangga. Kakak kelas SD ini, dia juga kan satu SD. Tetangga di mana? Tetangga di rumah. Fakta lain yang diungkap oleh Linda saat kejadian meninggalnya Vina dan Eki, sebenarnya dia sudah tidak pernah lagi ngumpul bareng geng motor XTC, termasuk dengan Vina. Ia mengetahui Vina dan Eki telah meninggal dari grup berbagi pesan di ponsel. Selain hubungan pertemanannya dengan Vina yang ternyata tidak terlalu dekat, dalam keterangannya di Mapolres Cirebon pada Senin malam, Linda juga mengaku tidak mengenal para pelaku, termasuk Peggy yang baru saja ditangkap. Lalu, masih layakkah Linda dianggap sebagai saksi kunci hanya atas dasar tubuhnya diduga dirasuki arwah Vina? Tim Liputan, RTV. Kita ke berita lainnya sahabat RTV. Ada informasi yang kurang menyenangkan bagi seluruh pegawai di tanah air termasuk kita nih Doni ya. Wah kenapa tuh? Ini sebab ya pemerintah resmi akan memotong gaji dan upah yang diterima oleh para pegawai. Nah ini aturan potongan gaji sebesar 3% telah diterbitkan pemerintah pada 20 Mei lalu untuk tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Apa itu TAPERA? Berikut ulasannya. Tanggal 20 Mei kemarin masyarakat kembali dihebohkan dengan kebijakan yang dianggap kurang populis. Pro dan kontra timbul akibat rencana pemotongan gaji dan upah seluruh pekerja di Indonesia hingga ke pekerja freelance atau pekerja mandiri. Kondisi ini berasal dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan TAPERA. Salah satu pasal dari peraturan ini mengatur besaran potongan untuk tabungan perumahan rakyat, yaitu sebesar 3% dari gaji atau upah peserta pekerja. Namun gejolak di masyarakat dianggap wajar. Presiden Jokowi menilai respon ini mirip dengan respon saat penyesuaian iuran BPJS Kesehatan.
Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Tapera atau tabungan perumahan rakyat adalah bentuk tabungan yang menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi pesertanya. Tapera bukan produk baru. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Setelah itu ada aturan pelaksanaan dalam PP Nomor 25 Tahun 2020 dan yang terakhir adalah PP Nomor 21 Tahun 2024. Yang menjadi peserta tapera adalah pekerja dengan usia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah dan memiliki penghasilan minimal UMR. Jenis pekerja yang menjadi peserta tapera tidak hanya PNS, TNI Polri, dan BUMN. Karyawan swasta dan pekerja mandiri alias freelance juga diwajibkan menjadi peserta. Potongan 3% gaji per bulan ditanggung bersama dengan pemberi kerja, dengan bagian 0,5% dibayarkan pemberi kerja dan 2,5% dibayarkan pekerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri atau freelance menanggung penuh 3% potongan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Kebijakan pemotongan gaji sebesar 3% untuk cicilan rumah bagi pekerja ini tentunya menuai pro dan kontra dari masyarakat. Betul sekali Doni. Ini seperti apa pendapat masyarakat terhadap kebijakan ini dan apa manfaat yang bisa didapatkan dari program tapera ini? Berikut ulasannya. Tabungan Perumahan Rakyat atau tapera akan membuat gaji pekerja dipotong 3% setiap bulannya. Lantas bagaimana perhitungan pemotongan ini? Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, angka 3% ini tidak sepenuhnya dibebankan pada pekerja, melainkan dibagi dengan pemberi kerja. Sebagai contoh, jika seorang pekerja dengan gaji UMR Jakarta senilai 5 juta rupiah, maka potongan tapera sebesar 2,5% atau Rp125.000. Namun, potongan ini jadi menambah potongan-potongan yang sudah ada sebelumnya. Seperti iuran BPJS, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Total potongan bisa mencapai Rp325.000. Hal ini membuat pekerja dengan gaji 5 juta rupiah akan menerima gaji bersih senilai Rp4.675.000. Angka ini tentunya sangat bernilai, apalagi banyak pekerja yang memiliki cicilan dan kebutuhan lain. Kalau misalkan nggak dikasih pilihan sih nggak setuju ya, soalnya kan kebutuhan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang pengen beli kendaraan dulu baru beli rumah atau sebaliknya, kan nggak ada yang tahu gitu. Kalau misalkan untuk menyicil rumahnya sendiri bagus, tapi untuk karena tidak dikasih pilihannya itu aja sih menurut saya kurang pas aja. Kaget juga, karena ya dipotong lagi nih gaji saya. Gitu sih, tapi kebetulan saya emang lagi nyicil rumah, jadi kalau misalkan itu saya bingung juga itu cicilan nanti beli rumah kedua apa gimana gitu Kak. 2,5% itu lumayan berat juga buat itu gitu. Mungkin ada kebutuhan lain yang lebih urgent gitu selain buat itu gitu. Dipotong segitu mungkin kalau misalkan gajinya yang udah gede nggak bermasalah nih, nggak berasa gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang gajinya yang kecil-kecil tetap berasa juga karena kan kebutuhan orang kan juga beda-beda ya gitu. Jadi menurut aku mungkin secara konsep harusnya sih bagus ya biar kedepannya orang-orang punya rumah, punya hunian gitu-gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak perlu diwajibin gitu karena semua orang kan punya pilihannya masing-masing ya. Meskipun menuai banyak kontroversi, namun tapera diklaim memiliki banyak manfaat. Dana tapera bisa digunakan untuk pembiayaan perumahan, mulai dari kepemilikan rumah, pembangunan rumah, hingga renovasi. Namun untuk mendapatkan pembiayaan, peserta tapera harus memenuhi syarat, yaitu masa kepesertaan di atas 12 bulan, termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah. Bagi yang tidak memenuhi syarat, dana tapera akan dikembalikan sekaligus dengan hasil pemupukannya dengan besaran 4,5 hingga 4,8% per tahun.
Tapi dana ini akan dikembalikan saat pensiun atau berhenti sebagai pegawai. Kebijakan tapera ini memiliki tenggat waktu. Pihak pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya paling lambat 7 tahun sejak PP 25 tahun 2020 berlaku, yaitu tanggal 20 Mei 2027 mendatang. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Ulfah Azhar, RTV. Kita ke informasi lainnya ya Doni ya. Ini kesulitan air bersih akibat kemarau panjang mulai melanda sebagian wilayah di Nusa Tenggara Timur. Seperti di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, warga harus menyusuri hutan untuk mendapatkan air bersih karena sumur mereka telah mengering. Setiap hari, warga desa Daret Gunung, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus berjalan kaki sekitar 1 km untuk bisa mendapatkan air minum bersih. Untuk tiba ke sumber air, warga harus menyusuri jalan bebatuan dan berbukit, serta melewati perkebunan warga. Aktivitas ini dilakukan setiap pagi hingga sore hari. Warga beramai-ramai menuju ke lokasi mata air untuk mandi serta mencuci. Sementara untuk memasak dan minum, air bersih dimasukkan ke dalam jerigen yang telah disiapkan untuk dibawa pulang ke rumah. Krisis air bersih di desa akibat musim kemarau yang berkepanjangan ini telah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hal ini semakin diperparah dengan tidak berfungsinya jaringan air PDAM di desa tersebut. Untuk minum, mandi, cuci pakaian. Ini setiap hari ke sini? 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali? Iya. Bisa 3 kali dengan siang. Sudah dulu, Bah. Sudah lama? Iya, sudah lama. Kekeringan akibat musim kemarau panjang ini terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia seperti di Jawa, Bali, serta Nusa Tenggara. Warga berharap pemerintah dapat menyalurkan air bersih serta membangun kembali jaringan air minum bersih di desa tersebut. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Efron Suna, RTV. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Lensa Indonesia pagi hari ini. Saya Doni Hermatra. Dan juga saya Tasya Syarif. Terima kasih sahabat RTV sudah menyaksikan kami. Sekian dulu Lensa Indonesia pagi. Selamat pagi dan sampai jumpa.